Halo adik-adik semua, pada video kali ini kita akan membahas lagi soal-soal latihan trigonometri dari buku matematika kelas 10 pengarang BK Nur Mandiri penerbit Erlangga ya. Jadi di sini soalnya halaman 123, nanti kita akan bahas semuanya. Ini ada total ada 5 soal bilang berganda dan ada 10 soal esai ya. Oke, kita akan bahas. Kita mulai dari ini ya, menentukan besar sudut dengan perbandingan trigonometri. Nah, perhatikan, tentukan besar sudut theta pada segitiga di bawah ini ya. Di sini ada segitiga di sudut tetanya, di sini ada sisi depan, di sini ada sisi samping. Nah, ingat adik-adik rumus sisi depan dengan sisi samping yaitu tangennya. Tangen theta adalah sisi depan dibagi sisi samping. Di mana tan theta itu adalah sisi depannya 24 dan sisi sampingnya 35. Nah, untuk menentukan sudut tetanya, theta sama dengan tan min 1 24 per 35. Dan ini nilainya bisa kita tentukan dengan kalkulator ya. Sebentar ya. Oke, kita hitung nilainya. (24) dibagi 35 dulu. Kemudian kita tekan tan min 1. Oke, ini jawabannya 34,4. Lanjut ke yang B. Yang A. Nah, yang B. Nah, di sini sudutnya, tetanya di sini. Ini adalah sisi sampingnya ya, samping. Ini adalah sisi miringnya. Nah, diketahui sisi samping dengan sisi miring kita pakai rumus cos. Cos theta sama dengan samping bagi miring. Cos theta-nya sama dengan sampingnya 25, miringnya 30, dan mencari nilai theta-nya sama dengan cos min 1 25 per 30. Ini bisa kita tentukan dengan kalkulator. Ya, 25 dibagi 30. Kemudian inverse cos min 1 33,55 ya. Oke, lanjut. Nah, perhatikan ya, perbandingan sudut elevasi dengan sudut depresi. Sudut elevasi adalah besar sudut dari garis horizontal ke atas. Jadi ini garis horizontalnya, dan di sini diukur naik ke atas ya. Ini namanya sudut elevasi. Sementara kalau sudut depresi adalah besar sudut yang dari garis horizontal, ini garis horizontalnya ke bawah. Jadi dari garis horizontal turun ke bawah. Jadi bedanya kalau sudut elevasi dari garis horizontal naik ke atas, kalau sudut depresi dari garis horizontal turun ke bawah ya. Oke, selanjutnya ini ada soal latihan. Seorang pengawas lalu lintas kapal berada di mercusuar setinggi 45 meter. Oke, ini adalah mercusuarnya, ini tingginya 45 meter. Ia melihat sebuah objek dengan sudut depresi 30 derajat. Oke. Ini garis horizontal ya. Sudut depresi itu turun ya. Ini turun. Nah, di sini 30 derajat. Jarak objek, ini objeknya. Objeknya di sini. Dari kaki mercusuar. Ini kaki mercusuar. Kaki mercusuar. Berarti yang ditanya adalah ini ya. S. Nah, perhatikan ini 30 derajat, ini juga 30 derajat. Sama besar. Ini namanya sudut dalam berseberangan ya. Nah, perhatikan ini adalah sisi depan. Ini adalah sisi samping. Sehingga kita akan menggunakan rumus tangen 30.
sama dengan sisi depan bagi sisi samping. Tan 30 nilainya sepertiga akar 3 ya. Sepertiga akar 3. Sisi depan yang 45. Sisi sampingnya ditanya S. Nah, ini kita akan kali silang. Ini adalah akar 3/3 sama dengan 45 per X. Kita kali silang ya, X kali akar 3, yaitu akar 3X sama dengan 3 kali 45. 3 kali 5, 15. 135 ya. Jadi X-nya sama dengan 135 dibagi akar 3. Ini kita hasilkan dikali akar 3 per akar 3. Hasilnya menjadi 135 akar 3 dibagi 3. Ini disederhanakan menjadi 45 akar 3. Jawabannya D. Oke, lanjut yang kedua. Pada persiapan upacara hari ulang tahun RI, pasukan petugas pengibar bendera mengadakan pengecekan kesiapan tiang bendera dan talinya. Salah satu petugas menarik tali bendera secara lurus dengan ujung bawah berjarak 5 meter dari kaki tiang bendera. Ini kaki tiang bendera ya. Ini talinya. Ya, ini tali. Ini tiang benderanya. Salah satu petugas menarik tali bendera secara lurus dengan ujung bawah. Ini ujung bawah ya. Berjarak 5 meter dari dari kaki tiang bendera. Berarti ini kaki tiang bendera. Nah, inilah 5 meternya. 5 meter. Membentuk sudut elevasi 60 derajat. Ini sudut elevasinya 60 derajat. Ditanya panjang tali yang digunakan. Berarti ini. Ditanya S ya. Di mana ini adalah sisi samping. Ini adalah sisi miring. Maka kita akan menggunakan rumus cos 60 sama dengan samping per miring. Cos 60 nilainya adalah setengah akar 3. Sisi sampingnya 5, sisi miringnya X. Nah, ini dikali silang, didapat X kali akar 3. Akar 3X sama dengan 2 kali 5, 10. X-nya sama dengan 10 dibagi akar 3. Ini kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3. Hasilnya menjadi 10 per 3 akar 3. Nggak ada jawabannya. Oke, kita lanjut aja. Seorang anak mengamati tinggi tower, tinggi menara ya, dari jarak 20 akar 3 dari kaki tower. Oke, kita gambar dulu towernya. Ya, ini towernya. Ini kaki tower. Anaknya di sini ya. Ini anaknya di sini. Seorang anak mengamati tinggi tower dari jarak 2 akar 3 dari kaki tower. Nah, inilah jarak 20 akar 3 dari kaki tower. Ini 20 akar 3. Jika sudut elevasi ini, sudut elevasinya 30 derajat. Tinggi tower, ini X. Nah, ini X adalah sisi depan ya. Di depan sudut ini adalah sisi depan X. Ini sisi depan, ini sisi samping. Nah, rumus yang menggunakan depan dengan samping adalah tangen ya. Tangen 30 sama dengan desa depan per samping. Tan 30 itu adalah sepertiga akar 3. Sisi depannya X. Sisi sampingnya 20 akar 3. Nah, berarti ini dikali silang ya. 3 dikali X, yaitu 3X, sama dengan 20 akar 3 kali akar 3. Ini hasilnya 20 kali 3 ya. Nah, ini 3 dan 3 bisa dicoret. Hasilnya X sama dengan 20 meter. Oke, jawabannya C. Lanjut nomor 4. Pandu ingin mengetahui tinggi pohon pinus menggunakan krinometer. Pada pengamatan pertama, ujung pohon pinus terlihat pada krinometer menunjuk sudut 60 derajat. Oke, ini ada pohon. Ini ada pohon. Nah, di sini pengamatan pertama 60 derajat ya. 60 derajat. Pada pengamatan kedua, ia bergerak menjauhi pohon pinus sejauh 24 meter. Berarti dia menjauh ya. Menjauh 24 meter.
terlihat pada kilometer sudut 30 derajat. Di sini 30 derajat. Sorry ya, ini gambarnya kurang bagus ya. Harusnya di sini ya. Nah, ditanya tinggi pohon pinus, ini S. Oke, mula-mula kita cari dulu H1. Kemudian ini adalah H2. Jadi syaratnya H2 sama dengan 24 tambah H1. Ya, oke, kita akan cari dulu nilai H ini. Nah, ini adalah sisi depan. Ini adalah sisi samping. Sehingga kita akan pakai rumus tangen. Tangen 60 sama dengan sisi depan yaitu X bagi sisi sampingnya H1. Tan 60 nilainya adalah akar 3. X per H1. Jadi H1 ini dikali silang ya. Akar 3H1 sama dengan X. Oke, sampai sini stop dulu ya. Kemudian kita akan lanjut menentukan H2. Oke, kembali lagi ke sini ya. Ini soalnya ini ya. Ini soalnya kita tentukan H2. Nah, di sini ada sisi samping, ini ada sisi depan. Depan per samping itu tangen ya, dia pakai rumus tangen. Tan 30 sama dengan depannya ini X, sampingnya H2. Kemudian tan 30 itu sepertiga kali 3 ya. X per, nah H2 itu adalah, tadi sudah ada ya, H2 itu 24 tambah H1 ya. Jadi H2 ubah jadi 24 tambah H1. Kemudian kita kali silang 3 kali X ya. 3X sama dengan akar 3 kali buka kurung 24 tambah H1. Oke, sekarang perhatikan di sini. Tadi ini X sama dengan akar 3 H1 ya. X sama dengan akar 3 H1. Nah, kita akan substitusikan X ini dengan akar 3 H1. Sehingga menjadi 3 buka kurung akar 3 H1 sama dengan ini kali masuk 24 akar 3. Ini kali masuk akar 3 H1. Di sini kali jadi 3 akar 3 H1. Ini dipindah ya. Jadi kurang akar 3 H1 sama dengan 24 akar 3. Nah, di sini 3 akar 3 dikurang akar 3 hasilnya 2 akar 3. Sama dengan 24 akar 3. Akar 3 dengan akar 3 dicoret. 2H1 sama dengan 24. H1-nya sama dengan 24 bagi 2. 12. Oke, kita lihat kembali apa yang ditanya. Tinggi pohon pinus ditanya X. Ya, oke, di sini X-nya. Akar 3 kali H1, sehingga X sama dengan akar 3 kali H1-nya 12. Jawabannya 12 akar 3. Oke, ada jawaban, kita lewat aja. Nomor 5. Seseorang mengamati menara dengan sudut elevasi 45 derajat. Oke, kita gambar dulu menaranya. Ini menaranya. Ini sudut elevasinya 45 derajat ya. Dengan jarak 20 meter dari kaki menara. Ini kaki menara, dia di sini. Berarti jaraknya 20 meter itu ini ya, 20 meter. Kemudian dia menjauhi menara dengan terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Dia bergerak menjauh sini dan terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Jika posisi kaki menara, ini kaki menara, dengan posisi mula-mula ini, dan posisi orang tersebut ini, bentuk garis lurus ya. Jarak pengamatan pertama dan kedua. Berarti jarak pengamatan pertama ini pengamatan pertama, ini pengamatan kedua. Berarti jaraknya adalah ini jarak pertama 20 ya. Berarti kita perlu cari yang kita cari ini X. Ya, dan ini kita anggap Y.
Jadi Y itu sama dengan X tambah 20. Tapi yang ditanya itu X ya. Jarak pengamatan pertama dan kedua. Yang ditanya X. Nah, kita akan tentukan dulu ini H, ya. Kita tentukan dulu H. Pakai rumus, ini sisi depan, ini sisi samping, jadi kita pakai rumus tangen. Tan 45 sama dengan sisi depannya yaitu H bagi sisi sampingnya 20. Tan 45 nilainya 1, H per 20, berarti H-nya 20 meter. Nah, ini dapatnya H-nya 20 meter. Kemudian perhatikan segitiga yang besar ini, ya, masih juga untuk menggunakan rumus tangen, tan 30 sama dengan, nah sisi depannya yaitu H 20, sisi sampingnya ini Y, tan 30 sepertiga akar 3, 20 per Y, kita kali silang, akar 3Y sama dengan 3 kali 20, 60. Y-nya sama dengan 60 bagi akar 3. Kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3. Hasilnya menjadi 60 akar 3 bagi 3 atau 20 akar 3. Nah, kemudian untuk mencari X, kita masukkan ke persamaan ini. Y tambah X, Y sama dengan X tambah 20. Y-nya 20 akar 3 sama dengan X tambah 20 atau X-nya sama dengan 20 akar 3 kurang 20. 20 akar 3 kurang 20. Jawabannya A ya. Oke, lanjut. Sekarang soal esai. Gambar berikut menunjukkan bagian dari atap sebuah bangunan. Jika lebar bangunan 8,4, ini 8,4. Jarak bubung ke atap 1,2, ini 1,2. Itu besar sudut kemiringan. Ditanya sudut theta ini ya. Jadi saya perbesar kembali gambarnya. Saya gambar ulang. Nah, di sini 1,2, di sini tetanya. Nah, ini kan 8,4. Berarti setengahnya 4,2 ya. Berarti ini 4,2. Ini adalah sisi samping. Ini adalah sisi depan. Nah, kita akan pakai rumus tangen. Tangen theta sama dengan depan bagi samping. Sisi depannya 1,2 bagi sisi sampingnya 4,2. Nah, ini pakai rumus, pakai kalkulator ya. Tan min 1, 1,2 per 4,2. Hasilnya 15,9 ya. Derajat. Oke, nomor 2 soalnya. Nah, di sini ada 5 pertanyaan ya, A, B, C, D, E ya. Tapi akan saya jawab 3 aja ya, untuk mengurangi durasi video ini ya, biar nggak begitu panjang ya. Jadi pertama ini ada B, ada C, ditanya A. Kita akan gunakan rumus Pythagoras. Ini siku-siku. Berarti A kuadrat sama dengan yang A ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadratnya 3, 3 kuadrat tambah 5,6 kuadrat. Ini hasilnya 9 tambah 31,36. Jadi A-nya dapat, ini tambah 9 dulu. Kemudian hasilnya di akar. 6,35. Kemudian ini yang B. Yang B ya. Nah, yang B ini ketahui sisi A-nya 20. Ini sisi A-nya 20. Sudut alfanya 42. Kita akan cari sisi B pakai rumus tangen. Tangen alfa sama dengan depan C. Oh, sorry ya, bukan tangen ya. Bukan tangen. Karena ketahui A sisi miring, kita pakai rumus sin aja. Sin alfa sama dengan depan C per miringnya A ya. Alfanya 42, sin 42 sama dengan
C ditanya A-nya 20. Berarti C-nya sama dengan 20 kali sin 42. Ini kita pakai kalkulator aja, tentukan sin 42. Hasilnya dikali 20. 13,38. Nah, udah dapat sisi C-nya, kita mau cari sisi B-nya. Kita gunakan rumus cos ya, samping per miring ya. Cos alfa sama dengan samping per miring. Sampingnya B, miringnya A. Nah, ini cos 42 sama dengan B-nya ditanya, A-nya 20. Jadi B itu sama dengan 20 kali cos 42. Hasilnya menjadi 14,86. Oke, kita akan bahas lagi satu soal, yaitu bagian C ini ya, bagian C ya. Gambar ulang dulu segitiganya. Alfa, beta, A, B, C. Oke, nah yang C ini ketahui B-nya 15 cm dan betanya 50 derajat ya. Kita tentukan sisi A dan B, sisi A dan C. Nah, perhatikan. Ini betanya di sini, berarti ini ada sisi depannya B. Ini adalah sisi samping. Jadi kita pakai rumus tangen ya. Tan beta sama dengan depan, yaitu B bersamping, depan bersamping, B per C. Betanya 50 sama dengan B-nya 15 per C-nya ditanya ya. Jadi C kali tan 50 sama dengan 15. Atau C-nya sama dengan 15 dibagi tan 50. Oke, kita hitung hasilnya. Dibagi 1,191. 12,59. Kita dapat sisi C ya. Untuk mencari sisi A, kita gunakan rumus. Ini depannya, ini miring. Nanti pakai rumus sin. Sin theta sama sin beta sama dengan sisi depan, yaitu B, bagi sisi miring A. Betanya masukkan 50 derajat. Sisi B-nya masukkan 15. A-nya ditanya. Ini kali silang. Di A kali sin 50 sama dengan 15. A-nya sama dengan 15 dibagi sin 50. Sin 50 nilainya 0,766. Hingga hasilnya menjadi 19,58 ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Nah, perhatikan soal. Rahmat melihat puncak suatu menara. Ini yang Rahmat di sini, melihat puncak menara. Sudut elevasinya 26,75 derajat. Jarak antara menara dan Rahmat ini ya. Menara dan Rahmat jaraknya 35 meter. Ini 35 meter. Ini tinggi Rahmat 1,7 meter ya. Tentukan tinggi menara. Jadi gini ya. Kita tentukan dulu ini nilai X-nya, tinggi menara. Ini ya, nilai X-nya. Kemudian tinggi menara itu berarti X tambah 1,7 ya. Tinggi menara sama dengan X tambah 1,7. Kita tentukan nilai X-nya dulu ya. Nah, ini X adalah sisi depan. 35 adalah sisi samping. Berarti pakai rumus tangen. Tangen 26,75 sama dengan sisi depannya X bagi sisi sampingnya 35. Atau X yang sama dengan 35 kali tan 26,75. Oke, kita pakai kalkulator. Tangen 26,75.
Hasilnya berapa? Kita kali 35. Nah, ini dapatnya 17,64. Nah, sehingga tinggi menara tadi adalah X tambah 1,7 ya. X yang kita ganti dari ini 17,64 tambah 1,7. Hasilnya 19,34 ya. Meter. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Dari atas suatu jembatan, sudut depresi suatu pelampung. Di atas air sungai ada 63,5. Ini 63,5 sudut depresi ya. Tentukan jarak pelampung. Ini pelampungnya, ini menaranya, ini kaki menara. Tentukan jarak pelampung di sini ya. Ke tepi jembatan. Ini jembatan. Ya, ini jembatan, tepi jembatan itu ini. Ini tepi jembatan, jarak pelampung ke tepi jembatan itu ini. Ditanya ini, X. Apabila tinggi jembatan adalah 65, ini 65. Oke, kita tentukan dulu sudut ini. Nah, sudut ini sama dengan ini, yaitu 63,5. 63,5 ya. Ini. Nah, kemudian lihat ya, soalnya diketahui sisi depannya 65, ditanya sisi samping. Jadi kita pakai rumus tangen. Tangen 63,5 sama dengan sisi depan bagi sisi samping. Tangen 63,5 sama dengan sisi depannya yaitu 65. Sisi sampingnya X ya. Nah, ini kali silang aja. Kali silang berarti X kali tan 6. X kali tan 63,5 sama dengan 65. X sama dengan 65 bagi tan 63,5. X sama dengan hasilnya menjadi 32,4 meter ya. Lanjut nomor 5. Pada gambar bawah ini AB sama dengan AD ya. Ini AB sama dengan AD, ada tanda sama panjangnya. Sudut BAC 64, BAC, oh ini ya BAC 64. 64 di sini. Panjang BC 5,8. Ini BC 5,8. Hitung panjang AB. Panjang AB dan panjang AC. Oke. Pertama-tama lihat dulu, sisi 5,8 adalah sisi depan. Ini sisi miring, berarti kita pakai rumus sinus. Sin 64 sama dengan depan bagi miring. Sin 64 sama dengan depannya 5,8, miringnya yaitu AB. Jadi sin 64 dikali AB sama dengan 5,8. AB sama dengan 5,8 dibagi sin 64. Hasilnya adalah 6,45 cm. Nah, untuk mencari panjang sisi AC, AC ini adalah sisi samping ya. Ini adalah sisi depan, berarti pakai rumus tangen ya. Tangen 64 sama dengan sisi depan bagi sisi samping. Tangen 64 sama dengan sisi depannya 5,8, sisi sampingnya AC. Dikali silang, AC kali tan 64 sama dengan 5,8. AC-nya sama dengan 5,8 bagi tangen 64. Dan hasilnya adalah 2,82. Kita lanjut. Soal selanjutnya nomor 6.
pada gambar berikut ini, CE sepertiga BE. Ini ya. CE sepertiga BE. Ini CE ya. Diketahui panjang CD 6 cm. Ini CD 6 cm. CD 6. Sudut CDE 30 derajat. CDE 30 derajat. Oke, tanya. Bentar ya, kita lihat dulu soalnya. Ini ditanya panjang BE ya. Ditanya panjang BE. Ditanya panjang AB. Panjang AB jika tan theta 3/8. Ini ada dua pertanyaan, satu ditanya panjang BE, yang kedua ditanya panjang AB jika tan theta 3/8. Oke, kita mulai dulu dengan panjang BE ya. Di sini diketahui CE sama dengan sepertiga BE. Kita cari dulu panjang CE-nya. Di sini sisi di depan 30 yaitu CE depan ini miring, kita pakai ilmu sin. Sin 30 derajat sama dengan depannya CE per miringnya 6. Sin 30 nilainya setengah. Setengah sama dengan CE per 6. Kita kali silang. 2 CE sama dengan 6. CE-nya 6 bagi 2, 3 cm. Kemudian kita cari panjang BE dengan rumus ini. CE sama dengan sepertiga BE. Masukkan nilai CE-nya 3 sama dengan sepertiga BE. Berarti BE-nya sama dengan 3 kali 3 ya. BE-nya sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Oke, ini dapat BE-nya 9. Pertanyaan kedua. Cari nilai AB jika tan theta 3/8. Oke, karena ketahui tan theta, kita pakai ilmu tan theta. Tan theta sama dengan, lihat sisi di depannya, 9 dibagi sisi di sampingnya AB. Nah, tan theta sendiri nilainya 3/8. 3/8 sama dengan 9 per AB. Ini dikali silang aja. Ini bisa coret ya. Jadi 1 jadi 3, sehingga AB-nya sama dengan 3 kali 8, 24. Oke, lanjut nomor 7. Segitiga SRT siku-siku di R. Ini siku-siku di R. SR 5 cm, ini SR 5 cm. TW-nya 10 cm, ini T ya. Ini T, TW 10 cm. Cos RST. RST ini ya. Ini sudutnya cos RST 5/13. Oke. Cos RST 5/13. Hitunglah panjang WR dan panjang SW. SW ini SW ya. WR dan SW ya. Oke, karena diketahui cos RST, kita mulai dari ini cos RST dulu ya. Cos RST sama dengan sisi samping bagi sisi miring. Nah, sisi sampingnya ini 5 ya. Jadi ini 5/13 ya, cos RST 5/13. Sisi sampingnya ini 5 per sisi miringnya nih ST. Berarti ini coret-coret, dapatlah ST 13, ini 13. Kemudian kalau kita pakai triple pitang 12, berarti ini 5, ini 13, ini dapatlah 12 ya. TR 12 yang TR. Nih, 12. TR-nya 12. Nah, ini WR tambah 10 sama dengan 12 ya, TR ya. WR tambah 10 sama dengan TR, itu 12. Berarti WR-nya sama dengan 12 kurang 10, WR-nya sama dengan 2. Sudah dapat WR, ya, WR 12, di sini 12 ya. Nah, untuk mencari SW, kita perhatikan segitiganya.
Sini S, R, W. Ini 5, WR-nya 2 ya. WR-nya 2. Ditanya SW, ini siku-siku. Kita bisa pakai rumus Pythagoras untuk menentukan SW, di mana SW kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 2 kuadrat, 25 tambah 4, akar 29. Selesai ya. Nomor 8. Diketahui pada gambar berikut ini AE 17 cm. AE 17. BD 7,5. BD 7,5. Berarti ini juga 7,5 ya. Karena sama panjang. CBD 25. CDB 25. Berarti ini ya 25 ya. Ini 25. D titik tengah dari BE. Titik tengah dari BE. Dia sama panjang nih ya. Hitung sin theta. Oke, kalau sin theta berarti rumusnya depan per samping. Kita mesti cari dulu sisi depan ini. Ya. Nah, oke, sini diketahui. Nah, di sini 7,5, di sini 7,5 berarti totalnya BE-nya itu 15 ya. Ini 15. BE-nya 15. Nah, kalau ini kita gambar ulang segitiganya. E, B, A. Sini 17, sini 15. Nah, kita cari dulu sisi A, BA-nya dengan Pythagoras. Jadi BA kuadrat tambah 15 kuadrat sama dengan sisi miringnya. 17 kuadrat atau BA kuadrat sama dengan 17 kuadrat kurang 15 kuadrat. Hasilnya (289) kurang 225, 64 ya. Jadi BA kuadratnya sama dengan 64, BA-nya sama dengan akar 64 yaitu 8. Oke, ini 8. Ini 8. Sini tetanya. Ditanya sin theta. Berarti sin theta sama dengan sisi depannya yaitu 8 bagi sisi miringnya 17. Sudah selesai. Kita jawab jawaban A ya, pertanyaan A. Yang B ditanya panjang BC. Ini ya BC ya. BC kita akan pakai rumus. Oke, perhatikan segitiga ini. Saya perbesar sekali lagi segitiganya. Di sini 25 derajat. D, C, B. Ditanya panjang BC. Di sini 7,5. Ini ada sisi depan, ini ada sisi samping. Berarti pakai rumus tangen ya. Tangen 25 sama dengan sisi depannya BC bagi sisi sampingnya. Ya, depan BC bagi samping 7,5. Atau BC-nya sama dengan 7,5 kali tan 25. Hasilnya menjadi 3,49 cm. Oke, lanjut soal nomor 9. Perhatikan gambar ini. Nah, kasih tahu DE 3 cm. Ini DE 3 cm. AE 8 cm, AE 8 cm. Titik tengah C, titik tengah BD. C itu titik tengah BD. Berarti ini masing-masing 4. Ini ada beta, ini ada alfa. Hitung tan alfa. Oke, tan alfa kita langsung aja pakai rumus. Tan alfa sama dengan depan, yaitu 4 per samping, 4 per 3. Nah, ditanya besar sudut alfanya ya. Berarti alfanya sama dengan tan min 1, 4 per 3. Kita akan gunakan kalkulator. 4 bagi 3. Kemudian tan min 1 ya. Hasilnya 53 derajat. Oke, pertanyaan A udah. Lanjut pertanyaan B. Jika sudut BCE adalah beta. BCE beta ya. Besar sudut beta. Ditanya sudut betanya di sini berapa. Oke, alfa di sini 53 derajat. Ya, di sini 53. Kita gambar ulang. Segitiganya
Di sini alfanya 53 derajat. Di sini siku-siku. Ini C, D, E. Kita akan cari dulu sudut ini ya. Sudut ini. Nah, ini sudut ini, jumlah sudut segitiga adalah 180. Jadi mau cari sudut ini sama dengan sudut DCE ya. Sudut DCE sama dengan 180 dikurang 90 dikurang 53. Hasilnya 37 derajat. Di sini 37. Ya, di sini juga 37. Nah, sudut beta dengan 37 ini saling berpelurus, sehingga jumlahnya 180 derajat. Sehingga untuk mencari sudut betanya sama dengan 180 dikurang 37. 143. Oke, ini soal terakhir, nomor 10. Dari pengamatan O, sudut elevasi ke pangkal dan puncak tiang bendera masing-masing bentuk sudut 36 dan 38 ya. Jadi ada dua. Sini 36, kemudian 38. Tentukan tinggi tiang bendera. Ini ya, tinggi tiang bendera ya. Jika jarak O ke T 200. Jadi ini ada H1 dan ini ada H2. Di mana X ini adalah H2 kurang H1. Kita cari dulu masing-masing H1 dan H2-nya ya. Jadi kita pakai rumus tangen. Tangen 38. Kita cari H1 dulu ya. Tangen 36. Sama dengan sisi depannya H1 dibagi sisi samping 200. Atau H1 sama dengan 200 kali tan 36. Hasilnya 145,30. Kemudian kita akan mencari H2 dengan rumus tan 38 sama dengan H2 dibagi 200. H2 sama dengan 200 kali tan 38. Kita tentukan nilainya tan 38. Tan 38 berapa dikali 200. 156,25. Nah, kemudian kita tentukan tinggi benderanya yaitu X H2 kurang H1. Masukkan H2-nya 156,25 kurang 145,30. Hasilnya menjadi 10,95. Oke, sekian dulu pembelajaran dan pembahasan soal latihan kali ini. Buat teman-teman, adik-adik yang ingin butuh jasa les privat atau bimbel bisa kunjungi website ini ya, www.fendibimbel.com. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.